Hai semua, membuat suatu struktur bangunan bawah air ternyata jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuat bangunan di darat. Hal itu dikarenakan pembangunan struktur bawah air tersebut membutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman serta kemampuan khusus dalam mengerjakannya. Selain itu, pembangunan struktur bawah air juga membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang karena kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal. Berikut beberapa proses pembuatan struktur bangunan bawah air. Hyperbaric welding. Pada tahun 2013 yang lalu, PT PGN perusahaan gas negara menemukan kebocoran pada pipa gas yang berusia 9 tahun di bawah laut Jawa Sumatera yang diakibatkan adanya keretakan pada pipa. Pipa gas tersebut terletak di kedalaman 25 meter di dasar Laut Jawa dan jika dibiarkan maka akan berdampak krisis gas pada area Jabodetabek. PT PGN kemudian mengontrak perusahaan DCN International Diving Marine Contractor dari Belanda untuk memperbaiki keretakan tersebut. Untuk memperbaiki keretakan pada pipa gas ini, DCN menggunakan cara hyperbaric underwater welding atau pengelasan hiperbarik bawah laut. Dalam proses perbaikan pipa gas ini, mereka menurunkan terlebih dulu suction pile installation atau alat yang berguna untuk menopang habitat yang akan dipasang. Kemudian sebuah habitat atau ruang kerja tertutup diletakkan menutupi pipa gas yang retak. Kemudian air di dalam habitat akan dewatering dengan alat suction pipe sampai benar-benar kering. Setelah itu, para penyelam beserta peralatan untuk mengelasnya diturunkan dan masuk ke dalam habitat. Di dalam habitat ini, para penyelam kemudian mengelas pipa gas yang retak tanpa terkendala air laut dan pengerjaannya ini dalam kondisi kering tanpa air. Setelah pengelasan selesai, habitat ini dibanjiri air lagi dan ditarik ke atas laut dengan menggunakan derek pada kapal. Dan yang terakhir, para penyelam akan mengecek dan memantau hasil pengelasan mereka untuk melihat apakah ada yang bocor atau tidak secara berkala. Pembangunan cover dam. Di beberapa belahan dunia, cover dam lebih dikenal sebagai kaisen, yaitu jenis konstruksi kedap air yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan proyek konstruksi pada daerah yang terendam dan dikelilingi oleh air seperti jembatan atau dermaga. Cover dam adalah konstruksi yang biasanya digunakan dalam sistem dewatering, dan cover dam ini tidak hanya untuk melindungi dari air saja, tapi juga bisa diaplikasikan pada jenis pekerjaan tanah untuk menahan tanah dari area pengerjaan konstruksi. Dalam area air, cover dam dipasang mengelilingi area kerja. Tanah dalam cover dam dikeruk sesuai dengan perencanaan hingga memungkinkan untuk dilaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. Seluruh komponen cover dam yang terdiri dari penyokong dan bracing atau penguat harus diletakkan pada posisi yang tepat agar tidak menyebabkan kelongsoran, penggerusan dasar lereng, tebing, dan wilayah di sekitarnya. Setelah pekerjaan di dalam area cover dam selesai, bangunan cover dam kemudian dibongkar kembali. Oleh karena itulah mengapa cover dam ini disebut sebagai struktur sementara atau temporary structure. Pembuatan cover dam dalam suatu proyek memiliki banyak fungsi. Di antaranya adalah memudahkan pekerjaan konstruksi air, memberikan keamanan bagi pekerja, dan menjaga stabilitas konstruksi air. Sedangkan untuk jenis struktur cover dam yang paling sederhana adalah menggunakan lembaran logam yang dipasang ke dasar area berair untuk membuat dinding kedap. Pemasangan pipa. Anjungan lepas pantai atau platform lepas pantai berfungsi untuk mengeksploitasi minyak dan gas bumi yang berada di laut. Sebelum minyak dan gas tersebut dieksploitasi, maka sebelumnya akan dilakukan pemasangan pipa dari offshore ke onshore yang berfungsi untuk mengirim minyak dan gas dari offshore ke onshore untuk diproses lebih lanjut. Untuk instalasi pipa dari offshore ke onshore memiliki beberapa tahapan. Di antaranya adalah line pipe baffling. Pipa-pipa yang akan dipasang akan melalui proses pipe baffling, yaitu memotong pipa dengan ukuran tertentu dengan mesin baffling. Setelah selesai di baffling, maka ujung-ujung pipa ini akan dipanaskan terlebih dulu dengan menggunakan alat induction coil atau kumparan induksi sebelum masuk proses welding atau pengelasan. Yang kedua adalah pengelasan. Setelah dipanaskan, ujung-ujung pipa tersebut akan mencapai suhu yang telah ditetapkan, kemudian baru masuk ke dalam proses welding.
Pipa-pipa ini kemudian akan dibariskan dari ujung pipa satu ke pipa lain sampai posisi yang selaras dan sejajar. Kemudian ujung-ujung pipa ini akan dijepit dan dilas menggunakan mesin welding dengan otomatis sampai tersambung dengan sempurna. Selanjutnya adalah grinding and cleaning. Setelah pengelasan akan masuk tahap grinding and cleaning, yaitu menghaluskan bekas las pipa dengan alat grinding lalu dibersihkan dengan air. Kemudian adalah proses NDT atau non-destructive testing. Tahap NDT adalah pengujian ketahanan pipa hasil welding dengan cara di-scan komputer menggunakan alat ultrasonik otomatis. Setelah itu adalah field joint coating. Setelah di NDT dilanjutkan dengan proses field joint coating, yaitu proses pelapisan pada permukaan hasil sambungan pengelasan dengan lapisan wrapping dengan cara dipanaskan. Hal ini diterapkan pada lapisan yang dilas untuk melindunginya dari korosi dan beban mekanis. Kemudian setelah itu adalah pipe joint installation. Pipa-pipa yang sudah diproses field joint coating, kemudian akan dilakukan pemasangan pipa ke dasar laut dibantu dengan alat stinger. Ketika proses pemasangan pipa di dasar laut, proses tersebut akan dipantau dengan ROV atau Remotely Operated Vehicle, yaitu robot penyelam yang tidak memiliki awak, yang berfungsi untuk mengamati dan mengontrol pipa yang akan dipasang. Selain dengan ROV, pemasangan pipa juga akan diawasi secara manual oleh para penyelam agar prosesnya ini berjalan dengan lancar dan aman. Offshore Jacket Installation. Untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di laut, maka perusahaan minyak dan gas akan membangun anjungan lepas pantai atau platform. Sebelum platform dipasang ke laut, terlebih dahulu akan dipasang jaket atau dudukan platform yang ditarik dengan menggunakan kapal angkut. Setelah dudukan platform berada di posisi yang ditentukan, sebuah robot tanpa awak akan diterjunkan ke laut untuk mengecek posisi platform. Jaket platform kemudian akan diluncurkan ke laut dan setelah berada di laut, jaket akan ditarik dengan derek pada kapal agar berada di posisi yang benar. Selanjutnya pipa baja akan dipasang di keempat sisi jaket dan ditancapkan dengan alat pile hammering dari atas kapal. Sebelum topset dipasang di atas jaket, terlebih dulu dipasang transition piece agar lebih memudahkan dalam penempatan topset atau platform. Kemudian setelah tertancap semua, platform atau topset akan dikirim dengan kapal pengangkut dan dipasang di atas dudukan platform dengan derek.